Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di obrolan ataupun bisa kita sebut obrolan saja seputar keagamaan yang akan dibawakan oleh saya dan Ujovan Syekh Prasetyo Aji secara mandiri atau secara individual. Semoga obrolan hari ini itu bisa menambah wawasan kita, inspirasi kita, dan juga kebermanfaatan kita terhadap ilmu yang kita pelajari, tentunya untuk kita bersama, seperti itu. Nah, oke, seperti yang teman-teman bisa lihat ya, sekarang kita akan mempelajari tentang fikih kontemporer gitu. Mungkin bagi teman-teman yang ada yang belum tahu gitu, fikih kontemporer itu apa. Jadi untuk lebih singkatnya ya, saya akan jelaskan secara singkat saja. Fikih kontemporer itu adalah kajian hukum Islam yang membahas persoalan baru di era modern yang tidak ada di zaman Rasulullah, seperti itu. Nah, untuk karakteristik ataupun fikih kontemporer ini walaupun tergolong baru ataupun membahas persoalan baru yang tidak ada di zaman Rasulullah, namun tetap membahas tentang tetap berlandaskan Al-Quran dan juga hadis, dan juga tentunya menggunakan ijtihad ataupun ketetapan dari ulama-ulama yang telah disepakati gitu loh, dan juga memperhatikan kemaslahatan ataupun kebaikan tentunya. Untuk contohnya sih apa aja? Nah, bisa teman-teman baca ya di mungkin nomor 2, mengapa penting, mengapa gitu. Jadi karena di zaman sekarang itu kan kita harus mengetahui gitu loh, kita kan melakukan transaksi digital seperti contoh transfer, QRIS, uang elektronik ya gitu, terus investasi kripto, terus bayi tabung, dan juga donor organ dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan mengetahui fikih kontemporer ini, jadi kita bisa tahu gitu loh, apa sih hukum kita melakukan hal ini di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, untuk metode penetapan hukumnya itu teman-teman bisa lihat juga ya. Yang pertama itu ada kias. Kias itu kayak seperti menyamakan hukum yang lama dengan yang baru gitu loh. Contohnya misal kayak hukum pacu kuda ataupun balapan kuda disamakan dengan hukum yang sekarang, yakni balapan motor, seperti itu. Karena kan dulu nggak ada motor gitu. Nah, ijma, yang kedua ijma, ada kesepakatan para ulama setelah wafatnya Rasulullah. Yang sebelumnya itu adalah maslahah mursalah, yakni mempertimbangkan kemanfaatan ataupun ya seperti halnya tadi itu ada memperhatikan kemaslahatannya, seperti itulah. Dan juga saat az-zari'ah itu menutup jalan yang dapat mengarah kepada kemuborotan ataupun mengarah kepada yang merugikan kita gitu. Nah, untuk tantangannya sendiri itu teman-teman bisa baca ya, karena tantangannya yang sekarang kita hadapi adalah perkembangan teknologi yang semakin cepat, sedangkan pemahaman kita ataupun kita menanggapi atau respon kita terhadap teknologi yang semakin cepat itu agak lambat, teman-teman. Jadi itu adalah yang menjadi salah satu tantangan. Munculnya persoalan baru yang kompleks juga menjadi tantangan. Terus kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam modern juga menjadi tantangan gitu. Untuk yang selanjutnya mungkin langsung aja, karena kita akan mempersingkat pembahasan kali ini. Jadi hikmahnya, tentu saja hikmah ataupun manfaat kita mempelajarinya itu apa sih? Mempelajari fikih kontemporer itu apa sih? Jadi kita bisa mengetahui bahwasanya agama Islam itu bukan agama yang kaku, dan juga kita bisa mengetahui hukum persoalan modern, dan juga menghindari praktik yang bertentangan dengan agama Islam atau dengan syariat, karena kan fikih kontemporer tetap berlandaskan syariat gitu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri ya, dari yang tadi mungkin dari pengertian, dari mengapa sih, apa urgensinya, lalu bagaimana penetapan hukumnya, terus apa aja tantangannya, apa hikmahnya. Setelah kita mempelajari itu, kita akan bisa menarik kesimpulan bahwasanya kajian fikih kontemporer itu adalah kajian fikih yang membahas persoalan baru di era modern dengan berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan metode ijtihad gitu. Nah, Islam juga agama yang fleksibel, adaptif, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan. Nah, siapa nih teman-teman yang belum paham terkait fikih kontemporer? Nah, kalau belum paham, nanti bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Kalian belum paham di bagian apa, lalu nanti insya Allah akan saya jawab. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin mohon maaf penjelasan kali ini agak singkat, tidak seperti kemarin, karena memang mau mengerucutkan pembahasan saja gitu teman-teman. Nah, mungkin langsung aja ya teman-teman. Langsung, mohon maaf saya terlalu banyak ngomong teman-teman, tapi karena memang kalian semua teranggap teman gitu.
Mungkin sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga bila ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.